Halo, perkenalkan saya Jeffrey Teddy Santosa, NIM 070601241039 dari kelas Database jurusan IMT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL query. Jadi apa itu SQL? SQL sendiri adalah bahasa standar untuk mengelola database relasional dan digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data. Istilah lainnya adalah CRUD, create, read, update, and delete. Kemudian fungsi utamanya adalah membuat atau memodifikasi struktur database menggunakan DDL, kemudian memanipulasi data atau DML, kontrol akses atau DCL. Nah, yang pertama adalah DDL, kategori pertama perintah SQL, yaitu Data Definition Language. Ini ada tiga yang penting, yaitu create, alter, and drop. Kalau create itu membuat struktur baru dalam database, bisa tabel, view, index, atau database-nya sendiri. Kemudian, kalau alter itu adalah modifikasi struktur yang sudah ada, bisa menambah atau menghapus kolom, mengubah tipe data, atau menambah constraint. Kemudian, kalau drop, itu menghapus seluruh struktur, baik tabel atau database, atau view atau dan lain-lain beserta data yang di dalamnya secara permanen. Kemudian kategori perintah SQL yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language. Yang penting ada tiga yaitu insert, update, dan delete. Kalau insert itu menambah data baru ke dalam tabel, update itu memodifikasi data yang sudah ada dalam tabel, dan delete itu menghapus data dari tabel tanpa menghapus tabelnya. Jadi yang dihapus hanya datanya saja. Jadi kan misalnya tadi di DDL ini kan secara keseluruhannya. Kalau DML ini yang diutak-utik hanya datanya saja. Kemudian ada DCL, Data Control Language. Ada dua jenis yaitu grant dan revoke. Grant itu beri hak akses atau privilege kepada user atau role tertentu. Kalau revoke, kalau revoke itu hak aksesnya dicabut. Tipe data SQL itu ada banyak, ada tiga jenis yang utama yaitu string, date and time, dan numerik. Kalau string itu bisa char, varchar, text, dan lain-lain. Kalau date and time itu bisa berupa date, time, timestamp. Kemudian kalau numerik itu bisa berupa int, desimal, integer, desimal, float, bit, small int, big int, real, dan lain-lain. Nah, fungsi penting SQL di sini ada tiga macam, yaitu agregasi, string, dan tanggal. Kalau agregasi itu contoh, kalau count itu untuk menghitung jumlah baris dalam tabel. Jadi datanya ada berapa. Kalau sum itu menjumlahkan seluruh nilai. Kalau average itu merata-rata nilai. Terus kalau max min itu nilai maksimum dan minimum. Kemudian kalau string itu ada concat. Concat itu menyambungkan data. Substring itu mengambil huruf, mengambil karakter. Terus habis itu kalau upper itu dijadiin caps lock semua, jadi huruf besar semua. Kalau replace itu me- mengganti beberapa karakter. Jadi pakai substring itu di replace. Jadi karakter itu diganti dengan karakter baru. Kemudian jika tanggal itu ada now, date diff, dan date format. Nah, kemudian query dasar select. Jadi ini gunanya untuk menampilkan data. Jadi kita mau ngambil data apa misalnya dari atribut ini. Jadi ini struktur dasarnya itu adalah select from where. Jadi select itu dia yang kita pilih. Itu atribut apa? From. From itu dari objek atau event apa. Kemudian where itu adalah kondisional.
Jadi misalnya eh, tahunnya sama dengan berapa atau umurnya sebelum umurnya di bawah 18 tahun atau lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya ada order, itu tuh jadi diurutin by, nah ini dia bisa jadi diurutin berdasar apanya gitu. Kemudian bisa ASC atau DESC. Kalau ASC itu ascending, kalau DSC itu descending. Nah, untuk selengkapnya bisa dilihat di list berikut. Jadi ada SQL comparison operator sini. Ini untuk where ya. Jadi ada operator equal, not equal to, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kurang, eh, kurang dari, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, berikut untuk fungsi lengkap untuk string. Ini seperti ini. Ini untuk agregasi. Ini juga sama untuk logical operator sini. Ini nanti juga nanti dipakai di conditional. Dan ini adalah string function yang komplit itu ini. Listnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada yang namanya join SQL query. Jadi kita menampilkan data dari dua tabel yang berbeda. Atau dari satu tabel pun juga bisa. Nah, kalau yang dari satu tabel itu misalnya inner join hanya baris yang cocok, left join semua baris dari tabel kiri, right join semua baris dari tabel kanan, full join semua baris dari kedua tabel. Nah, untuk selengkapnya bentuknya macamnya join tab itu seperti apa aja bisa dilihat di list berikut. Ini diciptakan oleh Steve Stedman. Jadi ada select from two tables seperti ini sintaksnya. Inner join seperti ini. Left outer join, right outer join, semi join, anti semi join, left outer join with exclusion, replacement for a not in. Kemudian untuk right outer join-nya, kemudian full outer join, cross join, full outer join, dan non equi inner join. Kemudian ada cross apply, outer apply, two full outer joins, dan two inner joins, two left outer joins, inner join, and a left outer join, except union dan intersect. Nah, untuk skema sampelnya seperti ini. Nah, contoh sederhana, misalnya untuk kasus sistem manajemen data perpustakaan, maka ada tabel, buku, dan peminjaman. Butuh ada ID, judul pengarang, penerbit, peminjaman ada ID, kemudian foreign key, buku ID, anggota ID, tanggal pinjam. Nah, untuk menampilkan buku terbit setelah tahun 2020, maka kita mengambil atribut judul, pengarang, terus dari tabel buku, ketika atribut tahun terbit lebih dari 2020. Kemudian hitung jumlah buku yang dipinjam. Kita pilih semua. Count ini kita menghitung semuanya. Jumlah buku yang dipinjam itu berarti count ini itu menjumlahkan data tabel ya. Jadi datanya jumlah ada berapa. Kemudian ask ini ditulis atributnya apa. Terus from dari tabel peminjaman. Nah, kemudian bagaimana untuk contoh yang lebih kompleks? Skenario-nya ada analisis data HR untuk rata-rata gaji per departemen, karyawan dengan gaji di atas rata-rata, jumlah dependen per karyawan. Kemudian struktur database-nya ada
tabel employees, departments, jobs, independence, dan locations. Nah, kemudian bagian pertama analisis gaji, cari departemen dengan rata-rata gaji lebih dari $10.000. Itu sintaksnya seperti ini, jadi sila dari departemen name, average-nya, kemudian count, kemudian dari tabel departemen, ada yang dijoin tabel employee pada departemen ID itu. Jadi kayak ngasih variabel sendiri, DE itu, kemudian di grup department name, kemudian di average, terus ordernya descending. Seperti itu. Kemudian untuk analisis gaji, Kak, bagian kedua, cari karyawan dengan gaji di atas rata-rata departemennya. Itu seperti ini sintaksnya. Select first name, last name, salary, department name. Select average salary from employees where department ID sama dengan ambil variabel department ID as department average salary. From tabel employees, ini pakai variabel baru, join departments on department ID. Where dot salary lebih besar dari select average salary from employees. Kemudian ketika department ID-nya sama dengan ambil variabel baru department ID. Nah, kemudian untuk kasus ketiga adalah analisis lokasi dan gaji karyawan. Itu multiple join. Itu seperti ini sintaksnya. Select from join-nya sampai ada tiga itu. Group by apa, kemudian ordernya descending juga. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.